sama aku Erika Wahyuni. Ya kabare, apa-apa to ya. Moga-moga sing nonton iki kabare apa-apa wae ya. Aja lara. Dalam video kali ini aku bakal ngebahas gimana rasanya jadi mahasiswa sastra Jawa UNES. Aku akan menuju ke lebih spesifiknya, yaitu waktu aku semester 1 sama semester 2 ya. Nek nggon video iki bahasanya tak campur-campur gak apa-apa ya. Jadi ana Jawa Indo ngono lah. Jadi piye Erika kae pas semester 1. Oke, tak critakno ya. Aku mbiyen kae iki lulus sekolah itu nggak langsung kuliah dulu, tapi aku kerja dulu selama 1 tahun ya. Aku dulu tuh kerja di pabrik. Terus aku pengen kuliah, ya aku kuliah. Sebenarnya aku tuh pengen masuk jurusan pendidikan bahasa Jawa. Tapi karena saran temenku itu dia bilang kalau di sastra Jawa itu ilmunya lebih luas, lebih mencakup anak pendidikan, jadinya aku itu masuk ke jurusan sastra Jawa. Kemudian kalau dulu kan aku pengen jadi guru ya. Jadi kalau kata temenku itu, kalaupun dia masuk di prodi atau program studi sastra Jawa itu dia masih bisa menjadi seorang guru. Maka Erika sekarang ada di jurusan sastra Jawa UNES tahun 2018. Awal kuliah dulu sih, kalau dulu kan ospek dulu. Nah di ospek ini kita itu bener-bener diuji sama kakak tingkat ya. Soalnya kita disuruh masuk pagi, jam 6 itu harus udah sampai di kampus. Terus pulangnya pasti sore. Dan kalau pulang itu malamnya pasti biasanya ngadain pertemuan. Nah keadaan seperti ini itu Erika alami selama 1 bulan ya. Jadi 1 bulan itu kita bener-bener di drill gitu sama cutting. Tapi setelah terbiasa ya udah. Setelah kegiatan ospek itu kemudian kita masuk ke mata kuliah ya. Jadi kalau semester 1 itu biasanya emang yang dipelajari itu adalah pengenalan ya mengenai bidang apa yang ia tekuni. Seperti aku dulu ini adalah anak sastra, jadi ya pastinya bidangnya itu yang dipelajari adalah sastra, terutama sastra Jawa, terutama Jawa ya, budaya Jawa. Oke, kita langsung aja ke mata kuliah yang aku dapetin selama semester 1 ya. Kali ini aku nanti akan menjabarkan mata kuliah yang aku dapetin nggak cuma semester 1 tapi juga semester 2 ya. Kalau di semester 1 masih ada mata kuliah umum. Jadi kalau mata kuliah di UNES itu dibedain menjadi 2, ada mata kuliah umum atau MKU, terus ada mata kuliah yang prodi, jadi MKDK. Itu mata kuliah yang khusus emang buat prodi itu. Kalau di UNES, kalau di jurusanku ya, dari semester 1 sampai 4 itu dia masih menerima MKU, tapi kalau udah di atas semester 4 ke atas itu dia udah masuk ke bener-bener MKDK atau mata kuliah yang disediakan oleh prodi itu. Nah, mata kuliah umum yang aku dapetin waktu semester 1 itu ada pendidikan konservasi. Nah, di mata kuliah ini Erika itu belajar mengenai konservasi ya, terutama konservasi yang ada di UNES. Kemudian nggak cuma di UNES aja, ada kegiatan konservasi yang mungkin di luasnya itu ada di wilayah Jawa atau di wilayah Nusantara. Terus setelah itu kan ada MKDK, jadi MKDK-nya itu aku dapat 9, MKU-nya 1, jadi totalnya mata kuliahnya ada 10. Ini aku bacain aja ya. Jadi mata kuliah yang aku dapetin itu adalah literature theories. Nah kalau di sastra Jawa UNES itu memang dia kan internasional, kelas internasional. Jadi mata kuliahnya itu namanya pakai bahasa Inggris. Contohnya ini literature theories atau teori sastra. Jadi kita itu dikenalkan kepada sastra. Kemudian ada introduction to cultural studies, yaitu pengenalan mengenai budaya Jawa. Jadi budaya Jawa itu kan luas, jadi kita itu dikenalin satu-satu gitu. Misalnya budaya Jawa di lingkungan petani atau di lingkungan
kota atau di lingkungan desa. Kemudian ada general linguistik. Nah, untuk linguistik ini itu adalah mata kuliah wajib bagi anak bahasa ya. Entah itu bahasa Jawa, bahasa Inggris, Indonesia, pokoknya semua itu pasti ada linguistik. Karena linguistik ini adalah ilmu tentang mengenai bahasa. Kemudian ada writing Javanese letters. Nah, di sini itu adalah menulis mengenai aksara Jawa. Ya, kalau di Jawa kan ada aksaranya, aksara Jawa ya. Jadi kita ya mengenal aksara Jawa, Hanan Caraka, Datasawala, Padha-Jawanya, Magobotongo. Kita harus hafal dan kita harus bisa menulis. Kemudian ada Old Javanese Morphology. Nah, morfologi ini itu adalah bagian ilmu dari linguistik ya, tentang apa? Tentang ketatabahasaan. Misalnya penambahan kata, misalnya kalau kata sapu ditambahin imbuhan me jadi menyapu. Nah, itu dia masuk ke morfologi. Nah, kalau di sastra Jawa itu ada Old Javanese Morphology. Jadi itu yang dipelajari adalah morfologi tapi pakai bahasa Jawa kuna. Aku tuh kenal Jawa kuna itu sejak di UNES ini. Jadi emang dulu kuliah, emang pas dulu sekolah tuh aku nggak kenal dengan yang namanya Jawa kuna, sama sekali nggak kenal. Aku taunya waktu kuliah ini. Bahasanya pun aku baru dengar waktu kuliah ini. Jadi itu benar-benar asing, lebih asing dari bahasa Inggris. Nah, dan istimewanya Jawa kuna ini itu strukturnya itu sama dengan bahasa Inggris, nggak kayak bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Jadi benar-benar beda sama bahasa Jawa yang kita pakai sekarang. Kemudian ada tembang. Nah, di tembang ini kita ya belajar nembang. Kalian tahu nembang kan? Nembang itu nyanyi dalam bahasa Jawa. Itu namanya nembang. Kalau di tembang ini itu kita mengkhususkan ke nembang macapat. Jadi macapat kan ada banyak, ada dadang gula, mijil, sinom, dan sebagainya. Nah, kemudian ada Javanese fonologi. Jadi kita juga mempelajari fonologi. Fonologi juga merupakan bagian ilmu dari linguistik tadi. Jadi kalau Erika ada di sastra Jawa ya fonologinya fonologi Jawa. Kemudian ada filologi teoris. Nah, jadi ini adalah teori filologi ya. Filologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang serat-serat Jawa, serat-serat Jawa yang ada di Jawa ya. Jadi misalnya kalau zaman dulu kan ada pada masa Jawa kuno atau enggak Jawa tengahan, pasti mereka kan meninggalkan berbagai macam serat-serat atau berbagai macam buku-buku yang berbahasa Jawa kuno atau Jawa tengahan kan. Nah, itu kita meneliti isi di dalam serat-serat itu atau buku-buku itu. Nah, itu namanya filologi. Terus ada History of Old Javanese Literature. Nah, di sini itu kita belajar mengenai sejarah. Kalau sejarah yang Erika terima dari semester 1 itu adalah sejarah Ramayana dan Mahabharata. Nah, kita itu harus tahu secara detail ya, agar mengetahui sejarah atau serat dan cerita dari masa lalu yang sampai sekarang itu masih hits, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, itu adalah semester 1. Sekarang kita memasuki semester 2. Oke. Di semester 2 ini, karena dulu aku dapet IPK yang alhamdulillah, jadi aku bisa ngambil satu makul yang sebenarnya itu untuk semester 4. Jadi gini, kalau di UNES itu dia kan mata kuliahnya itu sudah diberikan dari prodi. Nah, jadi kita itu ngambil mata kuliah itu tuh cepet-cepetan. Tapi kalau mata kuliah yang dari prodi itu kita pasti dapat di mata kuliah itu. Tapi kalau misalnya mata kuliah umum, kalau mata kuliah umum kan ada agama, Pancasila, PKN, bahasa Indonesia, terus konservasi. Nah, itu kita harus cepet-cepetan ngambil kelas itu, karena kalau kita nggak cepet itu nanti kelasnya penuh dan kita nggak bisa masuk ke kelas itu, seperti itu. Nah, terus juga ada keuntungan kalau misal kita kumlot ya. Jadi kalau kita kumlot itu kita dapat maksimal mata kuliah itu 12, ada 24 SKS. Jadi kita bisa dapat
kita bisa ngambil mata kuliah yang sebenarnya itu untuk semester atas. Nah, kita ambil pada semester bawah. Misalnya dari semester 2 kita bisa ngambil semester MK dari semester 4. Terus kemudian kita kalau misalnya semester ganjil, misalnya kita semester 1 nih, maka kita bisa mengambil semester 3. Tapi kalau semester 1 itu nggak mungkin, karena kalau semester 1 itu kita ya dapat mata kuliah ya yang diberikan oleh prodi itu sendiri. Kecuali kalau kita udah semester 3 nih, maka kita juga bisa mengambil semester 5. Kalau kita kumlot atau jumlah SKS-nya itu banyak. Di semester 2 aku ini dapat atau ngambil 3 mata kuliah umum ya. Jadi itu ada pendidikan agama, pastinya tentang agama Islam karena aku juga Islam. Kemudian ada pendidikan Pancasila. Nah, jadi kita itu belajar mengenai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai mahasiswa. Kayak PKN sih sebenarnya, cuman itu dikhususkan atau dispesifikan menjadi Pancasila. Kemudian ada lagi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini itu adalah mata kuliah umum yang wajib ya, karena ini juga berfungsi ketika kita membuat skripsi atau membuat makalah-makalah atau jurnal. Kemudian mata kuliah dari prodi itu ada Javanese Culture. Nah, jadi ini adalah membahas mengenai budaya Jawa. Ya, seperti itu, budaya Jawa ketika bertamu itu harusnya bagaimana. Kemudian budayanya atau kegiatan para orang-orangnya dalam kehidupan sehari-hari agar terlihat sopan itu bagaimana, itu seperti itu. Kemudian ada Javanese Oral Productive Skill. Nah, ini juga kita harus bisa memproduksi sebuah Javanese oral atau sebuah sastra lisan. Ya, kalau aku dulu sih sama teman-teman bikinnya drama Jawa. Terus kemudian ada elementary Javanese morphology. Nah, kita dapat lagi morfologi yang semester 1 kita dapat, semester 2 kita dapat lagi. Kemudian ada estetika. Estetika ini itu membahas mengenai keindahan ya, keindahan dalam kita bersastra atau berkarya, atau keindahan dalam kita melakukan drama, entah karyanya berwujud lisan atau tulisan. Kemudian ada reading Javanese letters. Nah, kalau di semester 1 kita dapat writing atau menulis aksara Jawa, di semester 2 kita dapat reading. Jadi itu kita membaca aksara Jawa. Kalau tesnya gimana, Kak? Tesnya itu di UTS atau UASnya kita membaca aksara Jawa. Jadi kita harus benar-benar tahu ya aksara Jawa itu. Kita harus bangga sih sebenarnya, karena di Jawa itu punya aksara Jawa. Nggak semua tempat itu punya aksara. Kemudian ada kajian prosa Jawa modern. Terus ke mata kuliah nomor 10 itu ada History of Modern Javanese Literature. Jadi kita belajar mengenai sejarah mengenai sastra Jawa ya. Jadi bedanya apa antara sastra Jawa kuno dengan sastra Jawa tengahan, terus kok bisa sampai ke sastra Jawa modern itu gimana, ciri-cirinya apa aja. Nah, seperti itu. Kemudian ada writing scientific works. Nah, di sini kita itu belajar mengenai menulis pembuatan makalah atau jurnal atau sebuah karya tulis yang berbentuk formal ya. Nah, kalau aku dulu sih disuruh dosennya itu membuat makalah. Jadi di tugas akhirnya, UASnya kita harus bisa mengumpulkan makalah. Prosesnya gimana? Prosesnya itu ya kita misalnya membuat makalah. Kalau pertama kan harus ada pendahuluan dari bab 1 sampai bab 2. Nah, kita itu harus setor ke dosen. Terus dosen itu juga nyoret-nyoret, yang salah yang mana kita benarkan. Jadi kita kayak belajar bikin skripsi gitu. Kemudian di mata kuliah terakhir atau nomor 12 di semester 2 ini itu ada mata kuliah wayang literature. Jadi kita belajar mengenai sastra wayang. Di wayang itu ada cerita apa aja kita harus tahu. Terus kemudian di setiap
1 kali dalam 1 bulan, yaitu ada di malam Jumat Kliwon. Kita itu harus wajib nonton wayang di TBRS Semarang. Itu wajib, kita harus nonton. Karena itu masuk ke dalam penilaian. Kalau dosenku dulu kayak gitu. Oke, sekian dari aku reviewnya mengenai semester 1 sama semester 2 di Sastra Jawa UNES. Semoga video ini membantu buat kalian yang mau ke jurusan Sastra Jawa UNES ya. Kalian jangan takut untuk masuk ke Sastra Jawa UNES. Yang penting itu kalian harus masuk sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan cita-cita kalian ya tentunya. Karena aku dulu pernah punya teman, jadi itu sekarang itu dia udah pindah dari UNES. Jadi ceritanya itu gini. Kita itu ketemu di semester 2 ya. Di pas mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, dia ini adalah anak ilmu politik. Dan aku sastra Jawa. Jadi kita itu emang kuliahnya kalau di MKU itu kita bisa ketemu orang-orang di lintas jurusan atau lintas fakultas ya. Nah, dia ini masuk ke ilmu politik itu nggak sesuai dengan passion dia. Akhirnya apa? Dia itu benar-benar nggak kuat untuk mikir ilmu politik. Ya dia memutuskan untuk pindah. Dan aku ya mendukungnya karena itu emang kemauan dia sendiri. Dan sekarang dia ngulang semester 1 lagi. Sekarang dia udah semester 3 di Universitas Surabaya. Dia udah nyaman dengan jurusan yang dia punya. Semoga dia sukses. Jadi pesanku kali ini adalah masuklah ke universitas dengan jurusan yang sesuai dengan diri kamu. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.